Saya sebenarnya juga mengkhawatirkan suatu ketika persaingan itu berubah sekali. Persaingan harga itu akan sangat sangat rumit apabila supply-nya seperti itu yang saya ceritakan tadi. Jadi, dari ekses pabrik. Jadi apa yang akan terjadi seperti itu? Skenario kita apa? Jadi kita harus sudah mempersiapkan skenario-nya. Apa kita mempengaruhi pemerintah untuk tidak memperbanyak pabrik semen? Dan itu harus jauh lebih jauh waktu kita berpengaruhnya itu, bahwa nanti tren industri semen segini. Kalau pemerintah sekarang ya kalau lebih murah kan lebih baik gitu. Ya kan? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan secara internal, kita coba berhitung sampai di mana pengaruh apabila akan terjadi benar keadaan itu. Dan itu mungkin tidak lebih dari 10 tahun akan jadi tren produksi dan ketersediaan semen yang melimpah. Ya, itu mungkin bisa terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh asosiasi untuk menjaga kepentingannya. Nah, kemudian yang tadi produk sama, brand berbeda di wilayah yang sama. Ini adalah menjadi persaingan yang sangat menarik karena sangat dipengaruhi oleh kreativitas masing-masing brand. Apa yang membuat dia bisa mempertahankan konsumennya? Apa yang membuat nama yang berbeda itu betul-betul bisa bertahan? Nama dua berbeda, produk yang sama bertempur, ada produk ketiga yang lebih murah. Dia mengambil take all, seterusnya, ya kan? Jadi ini kembali pada kemampuan membaca pasar. Jadi kita kembali pada, oh kalau pasar kita di wilayah ini yang kuat siapa? Ya, kita melihat di sana semua. Dia kekuatannya apa? Dia kemudian akan terjadi apa kalau kita lakukan inovasi atau kita keluarkan kreativitas yang lain. Misalnya sekarang ini kan memanjakan retail. Apakah masa pembayarannya yang ditunda? Jadi saya mendengar dari teman saya yang mengambil bahan dari Cina. Di sana ingin mempertahankan tidak ada PHK. Dia disuruh tetap you impor, saya berikan waktu pembayaran 120 hari dengan bunga 2%. Terjadilah itu, kemudian apa? Pasarnya di sini yang lagi turun dalam 6 bulan terakhir dia PHK sebagian. Yang di Cina tidak PHK, di sini PHK. Dia bisa tidak mengambil kredit bank karena mendapatkan waktu yang lebih panjang, 120 hari. Tapi pasar dalam negeri ini tidak mengangkat. Dalam 6 bulan terakhir pasar dalam negeri tidak mengangkat, walaupun dengan harga dan syarat pembayaran yang sudah diatur menjadi lebih ringan. Apa yang terjadi kemudian? Impornya berkurang. Cina-nya cepat datang lagi. Sekarang apa yang kamu butuhkan? Dia cepat, aku mau menurunkan harga produk 10%. Kamu bisa bantu nggak? Dibantu. Oke, harga pipa tak turunkan. Harga kalau pipa jadi rangka sepeda aku turunkan. Jadi dia dapat penurunan 10%. Dia bisa memberikan harga lebih rendah 10% dari pesaingnya. Jadi ini membagi resiko. Jadi misalnya kita pada suatu keadaan seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita dengan supplier kita berbicara. Kita nggak bisa lagi dengan harga ini. Ayo kita membagi resiko. Pasar menghendaki harga 10% di bawah harga kita ini. Saya tidak bisa menanggung semuanya. Anda bisa membagi resiko berapa besar. Jadi
secara internal kita lakukan distribution of risk yang merata, membagi resiko. Di China PLN bisa begitu, diajak ini nggak bisa dengan harga ini, saya nggak bisa menjual, harga listrik diturunkan. Pemerintah diajak bicara, kalau you tetap ingin ekspor, apa anunya, daya tariknya, apa insentifnya? Dikasihlah 17% insentif ekspor. Jadi nilai 70% dari nilai ekspornya dikembalikan kepada eksportir. Jadi dengan demikian mereka bertahan, tidak PHK, harganya murah. Yang PHK di Indonesia dan Vietnam. Jadi Vietnam itu seluruh kebutuhan sehari-hari semuanya sudah dari Cina. Tapi ekonominya tetap baik karena ekspornya Vietnam masih lebih tinggi daripada ekspor Indonesia. Jadi yang terjadi di Vietnam, nggak tahu Pak Johan yang lebih tahu ini, orang Vietnam. Kira-kira. Jadi kembali lagi Mas. Jadi kembali kita pada kreativitas pasar dari masing-masing penanggung jawab produk itu yang memiliki produk dan internal menghitung, membagi resiko secara internal. Ya. Terus tadi Pak, saya lupa. Nah, gini, tergantung produknya. Jadi apa yang dilupakan oleh Nokia? Ada yang tahu? CEO-nya mengatakan saya merasa tidak berbuat kesalahan apa-apa. Ya, connecting people. Jadi dia kan berhasil untuk connecting people, tapi tidak membuat people lebih happy. Tetapi handphone yang lain membuat people lebih happy. Bisa lihat Detik.com, bisa lihat Bloomberg, bisa lihat ini. Nokia nggak bisa. Nokia berhasil pada tahap pertama, connecting people. Jadi ini inovasinya dia. Tapi kalau produk seperti pakaian tadi, Uniqlo, dia tetap konsisten. Karena apa? Tujuannya itu adalah produknya enak dipakai sebagai ekspor dan harganya terjangkau. Uniqlo dan H&M memberikan pekerjaan pada garmen di Solo 1 tahun 1 triliun rupiah. Belum di Bangladesh, belum di beberapa negara. 1 triliun untuk garmen yang dibuat di Solo. Dan kalau kita lihat berapa jumlah atau nilai dari garmen Indonesia itu sangat luar biasa, dan banyak merek-merek besar yang dibuat di Solo, di Jawa Tengah. Jadi ajeg dalam arti konsisten pada kualitinya, pada visinya ke situ, tapi yang kemudian perlu inovasi terus itu untuk memasuki persaingan yang terus ke depan. Jadi persaingannya adalah, jadi kalau kita lihat iPhone itu hampir setiap 2 tahun sekali produk baru. Kalau Samsung setahun sekali, bahkan kadang kurang dari setahun keluar produk baru. Mungkin kita ikut ganti, tapi sebenarnya kita pakai sama aja dengan Samsung 4 gitu ya. Kita sekarang ada Samsung 7, S7 ya. Terus siapa? Ya, jadi tetap konsisten dan tetap berupaya melakukan transformasi. Saya katakan ajek itu terhadap produknya, transformasi harus mencari sesuatu. Kalau kita lihat saya pada slide yang ketiga, berpikir tentang harga, kualitas atau brand. Kalau kita tidak bertransformasi, tidak akan mencapai mana yang tepat dari 3 itu. Jadi yang contoh yang betul-betul luar biasa adalah ongkos angkut kita, biaya taksi itu sampai turun 40%.
Itu akibatnya apa? Tidak hanya taksi yang ada akan berguguran, tetapi penjualan mobil akan turun. Jadi generasi muda level-level yang bekerja di perusahaan 5-10 tahun sekarang memilih tidak membawa mobil. Dia menghitung kalau dengan mobil biaya saya sekitar 5 juta per bulan. Dengan naik Uber cuma tidak lebih 2 juta sebulan. Jadi mobilnya cukup satu mobil kecil untuk weekend, untuk punyaan. Ya kan? Tapi kalau di luar negeri sudah nggak perlu lagi orang membeli mobil. Jadi secara global produk mobil akan turun dengan online. Tidak hanya perusahaan taksi yang terganggu, tapi industri mobil terganggu. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Bang Mus. Mungkin kita tawarkan pada teman-teman dulu yang di sana ya, yang di